Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, kalau kalian suka ngebahas sesuatu yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya punya pola yang super keren, kalian ada di tempat yang pas banget. Hari ini, kita bakal membedah soal cinta. Tapi tunggu dulu, kita nggak bakal bahas cinta cuma sebagai luapan emosi yang misterius gitu aja. Coba bayangin kayak gini, cinta itu ibarat elemen kimia dasar yang lagi nunggu buat dicampur sama elemen lain. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita bahas. Cinta tidak pernah berdiri sendiri. Coba deh resapin kalimat ini sebentar aja. Kutipan pembuka dari materi yang kita ulas hari ini benar-benar nangkep esensi paling dalam dari apa yang bakal kita obrolin. Ini kalimat yang simpel banget tapi sukses mengubah total cara kita ngelihat interaksi antar manusia. Terus, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan mendasar. Emangnya cinta beneran bisa berdiri sendiri? Kita kan sering banget ya disuapi sama mitos-mitos budaya pop yang bilang kalau cinta itu kekuatan tunggal, sesuatu yang mandiri, dan katanya sih bisa menaklukkan segalanya cuma dengan bermodal cinta doang. Tapi bener nggak sih kayak gitu di dunia nyata? Nah, sumber yang kita bahas hari ini berani banget nih menantang gagasan romantis yang udah lumayan usang itu. Jadi, mari kita coba definisikan ulang, apa sih cinta itu berdasarkan materi kita. Cinta itu ternyata bukanlah sekedar emosi buta yang bisa berdiri sendiri. Justru cinta itu adalah elemen yang super adaptif. Dia bisa berubah bentuk, berubah sifat, dan pastinya ngasih hasil akhir yang beda-beda banget, tergantung sama apa dia digabungkan. Paham soal definisi baru ini tuh penting banget loh, karena ini langsung meruntuhin ilusi bahwa cinta aja udah cukup. Sama persis kayak di ilmu kimia. Hasil akhir dari sebuah reaksi itu ya sangat ditentukan sama elemen-elemen apa aja yang kalian campurin di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Kita punya formula pertama. Ketika cinta bertemu ilmu. Nah, disinilah semuanya mulai jadi sangat menarik. Kita bakal ngeliat gimana sih cinta berinteraksi sama pikiran internal, kecerdasan, dan logika kita. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya pas elemen emosi murni ini tiba-tiba tabrakan sama elemen intelektual? Sering banget kan kita kejebak di fase cinta buta, ya semacam emosi murni tanpa filter yang jadinya impulsif dan gak terarah sama sekali. Tapi pas kita mulai nyuntikin ilmu pengetahuan ke dalamnya, wah transformasinya luar biasa banget. Cinta itu langsung berubah jadi sesuatu yang bijaksana, penuh pemahaman, dan penuh rasa saling menghargai. Ilmu itu benar-benar ngerubah dorongan yang tadinya buta jadi sebuah pilihan yang sangat sadar. Pengetahuan itu bawa yang namanya pertimbangan dan kesadaran. Sumber kita ini dengan tegas menyatakan kalau manusia itu nggak bakal lagi mencintai dengan buta ketika ada ilmu di dalamnya. Campuran kimiawi antara cinta dan ilmu ini yang pada akhirnya ngebangun fondasi hubungan yang kuat, yang didasari sama rasa hormat, bukan cuma sekedar letupan emosi yang meledak sesaat terus hilang. Lanjut yuk, kita gali lebih dalam lagi. Kalau formula pertama tadi itu lebih ke urusan pikiran, formula kedua ini bakal ngebawa kita ke ranahnya jiwa. Formula kedua, cinta ditambah iman sama dengan keikhlasan. Coba bayangin, apa jadinya kalau cinta dipaduin sama keyakinan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri? Di materi ulasan kita disebutin nih, pertemuan dua elemen inilah yang akhirnya melahirkan keikhlasan atau ketulusan hati yang benar-benar lapang. Coba deh, kalian bayangin ruang yang ada di dalam hati kita sendiri. Begitu ada elemen iman yang masuk, porsi untuk ego dan keinginan pribadi itu pelan-pelan bakal menyusut. Dan sebagai gantinya, dia ngasih ruang yang jauh lebih besar buat yang namanya penerimaan yang tenang. Iman ini tuh kayak ngikis keegoisan kita, dan di saat yang sama memperluas kapasitas hati kita buat nerima realitas dengan damai, ya apapun bentuk realitas itu. Tidak semua yang dicintai harus dimiliki sepenuhnya. Silakan deh ambil waktu sebentar buat ngerasain makna dari kalimat ini. Jujur aja, ini mungkin salah satu pemikiran yang paling dalam dan paling membebaskan dari seluruh ulasan kita kali ini. Sering banget kan kita nyamain cinta itu sama kepemilikan. Harus punya, harus menguasai. Tapi di titik inilah keikhlasan kita benar-benar diuji. Kita disadarin kalau ada beberapa hal di hidup ini yang ya sekedar perlu kita hargai aja keberadaannya, tanpa harus kita genggam erat-erat. Terus praktiknya gimana dong biar bisa ikhlas kayak gitu? Tenang, sumber kita udah membaginya jadi 3 tahap yang jelas. Pertama, terima kenyataan dengan tenang. Kedua, lepasin tuh kebutuhan mutlak atau obsesi buat memiliki segalanya. Dan yang ketiga, jalani semuanya dengan hati yang lapang. Ingat ya, ini tuh bukan berarti kita menyerah loh. Ini justru tentang pencapaian tingkat kedewasaan emosional yang paling tinggi, di mana kalian bisa mencintai sesuatu dengan super tulus, membiarkannya bebas, tapi diri kalian sendiri tetap merasa damai dan tenang.
Oke, kita udah bahas isi pikiran dan jiwa, sekarang mari kita seret elemen cinta ini ke dunia nyata, yang kadang keras banget. Masuk ke formula ketiga, ujian jarak dan masalah. Ini ibarat kawah peleburan, di mana elemen cinta tuh bener-bener diuji habis-habisan sama faktor eksternal. Gimana tuh reaksi bahan kimia cinta kita pas dilempar ke tengah-tengah tantangan kehidupan hubungan yang sesungguhnya? Mitos yang sering kita dengar kan bilang kalau jarak itu pembunuh cinta dan kedekatan itu kunci jaminan kebahagiaan. Tapi teks kita berargumen sebaliknya. Jarak itu justru ngelahirin yang namanya kerinduan. Dan dari kerinduan itulah kita baru benar-benar nyadar nilai sesungguhnya dari keberadaan seseorang. Seringnya kehadiran seseorang itu baru kerasa berharga banget justru di saat orang itu mulai jauh dari genggaman kita kan. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi ada di fase terpisah atau berjauhan dari orang yang kalian cintai, ini pengingat yang manis banget buat kalian. Rindu itu sama sekali bukan kelemahan. Rindu adalah bukti yang paling nyata dan indah kalau ikatan emosional di dalam hati kalian itu benar-benar hidup. Materi kita nekenin kalau nggak semua jarak itu menghancurkan cinta. Malahan, kadang-kadang jarak itu bertindak sebagai katalis yang bikin kita makin nyadar, oh ini toh arti sesungguhnya dari sebuah kebersamaan. Terus, gimana urusannya sama konflik? Nah, di balik setiap gesekan, ternyata ada hadiah tersembunyi. Masalah itu nggak selalu jadi tanda kalau cinta kalian gagal kok. Sebaliknya, masalah adalah arena latihan yang super penting. Disinilah kita digembleng buat belajar, kesabaran, pengertian, dan kemampuan bertahan. Pas kimia cinta ini dicampur sama rintangan, hasil akhirnya adalah karakter yang jauh lebih kuat. Pelan-pelan kita mulai ngelihat masalah bukan sebagai jalan buntu, tapi justru sebagai alat buat bertumbuh bareng. Ini bawa kita ke sebuah kesimpulan penting dari ulasan kita soal rintangan. Cinta sejati itu ternyata bukan cuma sekedar soal nikmatin masa-masa indah dan ketawa bareng terus. Hubungan yang nggak pernah kena ujian, menurut ulasan kita, justru seringnya belum bener-bener ngebentuk kedewasaan loh. Tujuan akhir dari evolusi sebuah cinta itu adalah gimana sih dua orang ini bisa tetap komitmen buat belajar dan saling memahami, justru di saat kondisi lagi berat dan gak gampang. Mampu bertahan dan kerja sama sebagai tim buat ngelewatin badai, nah itulah indikator utama dari cinta yang udah bener-bener matang. Dan akhirnya, kita sampai di satu pertanyaan penutup buat hari ini. Sudahkah cinta Anda mendewasakan Anda? Kita udah ngeliat bareng-bareng gimana cinta berevolusi saat dicampur sama ilmu dan jadi kebijaksanaan, pas dicampur sama iman jadi keikhlasan, dan waktu dicampur sama masalah jadi sebuah ketahanan. Sekarang saya mau ngajak kalian buat ngelihat ke dalam diri sendiri. Coba deh ambil formula-formula yang udah kita bahas barusan dan terapin ke pengalaman hidup kalian. Apakah cinta udah bikin kalian jadi versi diri yang lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih bijak? Pertanyaan itu saya tinggalin buat kalian renungkan ya. Makasih banyak udah nemenin ulasan kali ini, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.